Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan mencoba menjawab kembali pertanyaan teman-teman terbanyak yang sering ditanyakan berkenaan dengan cara entry di pucuk. Nah, kan misalnya re-entry time frame pertama akan memvalid jika time frame ketiga ada momentum. Nah, di situ ada banyak pertanyaan. Kalau kita tunggu momentum di time frame ketiga, maka kita tidak mendapatkan pucuk akar. Nah, di video ini mungkin akan Mimin bahas sedikit lebih detail. Semoga bisa diambil manfaatnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung atau nggak sengaja ketemu channel Mimin di YouTube, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain yang mau belajar, khususnya BEM Mali, mendapatkan ilmu yang gratis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu informasi berikut ini. Kalau kalian butuh penghasilan tambahan tanpa modal, bahkan nggak pakai trading bisa cuan, kalian bisa banget gabung dengan program afiliasi DXM. Yang paling penting, caranya nggak ribet dan cuma butuh 3 menit saja. Nah, programnya caranya gimana sih? Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk daftar. Sebelumnya, mau dijelasin dulu nih keuntungan-keuntungan dari program afiliasi DXM. Benefitnya apa aja sih program afiliasi DXM? Jadi dengan bergabung di program afiliasi atau partner DXM, kalian bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan cara mengundang orang lain sebagai trader DXM pakai link afiliasi kalian. Nah, kalian daftar dulu. Nantinya kalian bisa mendapatkan komisi sampai $25 per lot atau sekitar Rp400.000 per lot transaksi dari orang lain yang kalian undang pakai link afiliasi kalian. Tidak ada batasan komisi, jadi kalian bisa undang orang lain sebanyak-banyak yang kalian mau. Kalian juga bisa memantau pendapatan kalian secara real-time setiap harinya dengan akurat dan transparan. Nah, pembayaran komisinya kapan? Nah, saat kalian menjadi partner SM, kalian ingin menarik komisi kalian, maka komisi tersebut akan langsung dibayarkan tepat waktu. Nah, selain itu ada juga program hadiah Mitra XM yang mana dari setiap pencapaian yang kalian peroleh, kalian bisa mendapatkan keuntungan sampai $150.000. Hanya butuh 3 menit aja untuk daftar dan kalian bisa undang teman-teman pakai link afiliasi kalian. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk mendaftar. Oke teman-teman, di sini Mimin akan bahas tentang re-entry pucuk atau re-entry yang katanya telat kalau menunggu momentum. Nah, itu pertanyaan teman-teman yang Mimin ambil di minggu-minggu ini ya. Oke, sekarang di sini kalau kita melihat pada BTC, H4 memberikan satu re-entry yang cukup jelas karena ini adalah re-entry zone zero loss. Sebelumnya juga di sini ada berlaku re-entry dan di sini juga berlaku re-entry. Oke. Nah, setiap momentum akan ada re-entry. Oke, di sini ada momentum, sini ada momentum dan akan membuat re-entry. Nah, yang memvalidkan re-entry H4 di sini kita ambil yang terakhir ya. Yang memvalidkan re-entry time frame pertama di sini mencatat sedikit. Memvalidkan re-entry. Oke, di sini kita catat di belakang saja ya. Yang memvalidkan re-entry TF1, maka TF3 mesti ada CSM. Oke, kita rubah. Oke. Nah, ada pertanyaan. Nah, kalau tunggu CSM di time frame ketiga telat ya. Akan telat min, di sini kita nggak usah catat akan telat min atau
tidak mendapatkan pucuk akar. Oke? Oke, di sini Mimin akan jelaskan boleh nggak kita ambil pucuk akar dan kita akan mencari jawabannya. Oke, di sini time frame pertama anggaplah 4 dalam kondisi re-entry yang cukup bagus karena re-entry zone zero loss. Apa itu zone zero loss? Mungkin teman-teman boleh nonton di video yang sudah pernah Mimin bahas untuk lebih detail. Namun secara singkat, zone zero loss semua candle dan MA berada di atas mid BB, MA50 di bawah mid BB. Nah, itu kategori zone zero loss. Nah, re-entry di atas zone zero loss sangatlah bagus. Nah, di sini kalau kita menunggu atau valid re-entry time frame pertama, tentu time frame ketiga kita akan menunggu momentum untuk memvalidkan re-entry time frame pertama. Oke, kita akan menunggu time frame ketiga momentum untuk memvalidkan re-entry time frame pertama. Nah, bagaimana cara kita entry di re-entry 4 sebelum re-entry ini valid? Nah, kita akan mencari banyak nih yang mencari pucuk akar, oke? Nah, kalau kita mencari re-entry yang belum valid, artinya belum momentum di time frame ketiga, artinya re-entry itu masih beresiko. Ya, tetapi kita sudah paham zone dia yang mana MA5, MA10 low pada time frame 4 adalah low BB pada time frame kedua. Kalau 4 maka low BB di time frame pertama. Lebih cantik bila ada rejection atau extreme bersama MA50. Ya, kalau kita re-entry di zone re-entry 4 maka kita akan entry di low BB H1. Kalau kita menunggu setup re-entry ini valid, kita akan menunggu dan masuk di re-entry M15 sampai low BB. Nah, pertanyaannya dan sering banget terjadi di market. Nah, market bukan punya kita ya. Setelah momentum, ada kalanya dia akan ambil re-entry M15 saja lalu dia naik. Ada kalanya dia akan mengambil sampai ke low BB. Tetapi setup ini sudah valid jika ada momentum di time frame ketiga. Kalau kita ambil ketika zona re-entry 4, kita akan entry di low BB H1, lebih bagus bila ada MA50, dan di kawasan MHV atau double extreme M16. Kita akan entry buy di sini. Ya, pada saat kalau kita buy di pucuk akar. Ya, tapi kalau kita menunggu valid, kita akan menunggu momentum, lalu kita akan memburu antara re-entry M15 kalau H4 atau kita masuk di re-entry setelah CSAK H1. Kadang-kadang dia akan mengambil di re-entry M15 saja, kadang-kadang dia akan ambil di re-entry H1. Sebab momentum di time frame ketiga adalah arah kukuh di time frame kedua. Di sini paham ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Ya, kalau kita buy sebelum valid re-entry time frame pertama, kita akan buy di low BB H1. Lebih cantik bila ada MA50. Kalau kita menunggu validasi, kita akan menunggu momentum di time frame ketiga. Kita akan masuk di re-entry time frame ketiga ataupun di low BB. Oke? Nah, bila misalnya kita buy di time frame pertama, time frame kedua tiba-tiba muncul momentum sell, maka kita harus apa? Harus cut loss. Karena yang membatalkan re-entry time frame pertama adalah momentum berlawanan di time frame kedua. Yang memvalidkan re-entry time frame pertama adalah momentum time frame ketiga. Oke? Nah, kira-kira bisa dimengerti tidak? Ya, semoga saja bisa dipahami ya. Bagi yang bertanya, kalau menunggu re-entry time frame ketiga setelah momentum akan telat. Kadang-kadang dia juga sampai kembali ke zona terendah sebelumnya. Ya, kita nggak tahu market itu mau buat apa. Yang penting time frame kedua jangan ada momentum yang berlawanan dengan time frame pertama. Oke? Sekarang kita coba cari di pair lain ya.
pair yang biasanya banyak diminati gold lah. Kita coba cari di gold. Nah, ini di gold. Gold cuman memberi reentry pada time frame H1 ya, momentum. Kita ambil yang terakhir saja ya. Jangan yang agak jauh-jauh. Katakanlah time frame pertama kita akan ambil momentum dan reentry. Ini yang terjadi semalam ya di news. Setelah news market naik. Nah, ini adalah reentry zone zero loss. Kalau kita ambil di time frame pertamanya di H1, kalau melihat H4 reentry juga ya, reentry juga, tapi dia tidak sampai ke MA5 MA10 low pada time frame H4. Tetapi di sini kita bisa melihat H4 zone zero loss, H1 zone zero loss. Jadi keduanya benar-benar reentry yang bagus, berkualitas. Oke, katakanlah kita akan ambil reentry time frame H1, dan ini kalau kita ambil H4, kalau kita berbicara BBM Accord, ini berjenis reentry time frame pertama H4, time frame kedua juga reentry RRI biasanya ya. Oke, kita sudah pernah bahas dan lengkap tentang BBM Accord. Buat teman-teman yang belum mengerti, teman-teman bisa nonton video khusus BBM Accord. Oke, di sini kita akan bahas lagi tentang cara memvalidkan reentry. Kita entry lebih cepat sebelum dia valid. Katakanlah momentum dan reentry time frame H1, ini kita anggap time frame pertama, maka time frame kedua akan berada di low BB yang ada MA50. Nah, ini kan bisa membuat kita takut karena ada momentum min. Time frame kedua ada momentum. Mimin bilang tadi, kalau momentum di time frame kedua itu membatalkan setup reentry time frame pertama. Kan jadi takut untuk masuk buy. Akhirnya kita tunggu sell. Terakhir MC. Nah, ini teman-teman bisa pelajari juga. Mimin sudah sering bahas yang memvalidkan momentum adalah arah kukuh di time frame pertama. Sekarang coba lihat, ada nggak arah kukuh? Tidak ada, dia reject mid BB. Tidak menjadi arah kukuh, artinya momentum ini tidak valid. Momentum ini bisa kita jadikan sebagai zona MA5, MA10 pada H1 dan mid BB. Kembali Mimin ingatkan, reentry ada 3 jenis. Pertama, reentry di pertemuan MA5, MA10. Kedua, reentry pertemuan MA5, MA10 dan mid BB. Ketiga, reentry pertemuan MA5, MA10, mid BB dan MA50. Itu reentry golden. Jadi itu juga Mimin rasa sudah pernah Mimin bahas ya. Jadi ini reentry. Kalau kita buy di reentry time frame pertama H1, kita akan buy di sini. Lebih bagus kalau kita tunggu reverse dan candle retest. Lebih bagus. Cuman kan ada sebagian orang yang mau pucuk, tapi harus cut loss jika terbatal. Oke, harus cut loss jika terbatal. Sebab market bukan punya kita. Oke, katakanlah kita akan buy reentry time frame pertama, time frame kedua berada di extreme atau rejection, BB mendatar atau apalah ya. Kemudian yang memvalidkan reentry time frame pertama atau time frame H1 adalah momentum di M5. Kalau kita tunggu dia valid, kita akan menunggu momentum. Di sini tadi berada di sini ya. Kita akan menunggu momentum. Nah, kadang-kadang dia bagi momentum tak jelas. Ya, dia bagi sedikit saja, dia ambil reentry naik. Ya, kalau kita menunggu momentum yang clear, di sini momentum yang clear. Di sini kita masuk ke reentry dan turun balik ke sini. Ya, memang kadang-kadang agak telat, tapi lebih selamat. Ya, tapi kita boleh ambil sebab kalau kita mengenal reentry, zone reentry, kita sudah paham harga terendah di time frame bawahnya. Bagi yang ingin aman, tunggulah momentum. Apakah di sini apakah berani entry setelah momentum yang ini atau menunggu momentum yang lebih jelas? Yang jelas kita follow setup H1. Oke? Nah, itu cara dia. Jadi sebetulnya sebelum reentry itu valid, kita sudah boleh buy kalau kita
menunggu di harga terendah. Nah, kalau kita ikut SOP yang pernah Mimin bagikan ya di channel Telegram nih, ada re-entry, time frame kedua kita tunggu extreme bersama MA50 atau rejection atau extreme, yang penting ada MA50. Kita tunggu time frame ketiga ada arah kukuh. Setelah ada arah kukuh, kita tarik Fibo dari arah kukuh ke terendah, kemudian kita boleh langsung buy atau kita menunggu dia masuk ke area ini untuk buy. Kemudian kita akan TP katakanlah 161, 261 dan maksimum 423. Itu kan salah satu SOP yang Mimin bagi untuk memudahkan bagi teman-teman yang tidak ada SOP. Tetapi boleh nggak diaplikasikan? Boleh. Itu salah satu SOP yang Mimin buat untuk scalping supaya tidak bingung. Sebetulnya di dalam SOP itu sudah Mimin rangkum re-entry yang terbaik. Kenapa re-entry yang terbaik? Sebab bila di suatu time frame ada re-entry, tak perlu terserah time frame apapun, katakanlah 4, kita harus menunggu zona terendahnya di time frame kedua, yaitu pertemuan MA50 dan low BB. Nah, seperti ini. Itu adalah harga terendah yang cantik di time frame atasnya, dan kebiasaannya time frame atasnya zone zero loss. Nah, sebab itu SOP yang Mimin bagi itu sudah cantik. Tinggal didalami lagi. Didalami lagi maksudnya bagaimana? Seperti re-entry yang terjadi tadi pada H1. Ya, re-entry H1. Misalnya kita buat SOP sendiri, saya akan buy setelah muncul arah kukuh time frame kedua. Saya akan buy setelah momentum time frame ketiga. Itu terserah. Yang penting zone dia tidak sesat. Zone dia follow trend, jangan lawan trend. Misalnya kita lawan trend di ekstrim, kita tak TP, kadang-kadang dia tak sampai pun TP wajib, naik balik. Nah, itu kita cari penyakit. Tapi kalau kita follow trend di ekstrim yang follow trend, kita selamat. Ya, itu maksud zone. Ya, jadi kadang-kadang susah untuk mendetailkan masalah ini. Tapi bagi teman-teman yang rajin mengkaji, rajin membacktest, itu pasti akan dapat. Karena yang Mimin bahas ini sudah terfilter, bahkan di luar sana banyak yang bikin kelas lah ya. Mimin yang membagikan gratis saja masih banyak yang chat ikut kelas ya. Padahal Mimin sudah bagi secara gratis. Come on lah, belajar yang rajin, jangan manja ya. Jangan manja. Oke? Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kemarin Mimin juga ada share ya tentang re-entry weekly yang ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini re-entry ada momentum. Kenapa jadi label ini? Di sini ada momentum. MA5, MA10. Bayangan kita time frame bawahnya akan berlaku di top BB yang ada MA50. Di sini teman-teman bisa lihat. Dia reject, kadang-kadang tak sampai top pun, dia sampai reject. Kan kalau kita entry pucukan, kita entry di ekstrim lah MAV kembali ke BBM Accord. Kalau mau yang selamat, tunggu momentum, maka masuklah zone zero loss. Ya, itu cara dia. Caranya sama semua di semua pair, di semua time frame, tak ada pantangan-pantangan. Ya, oke. Semoga bisa dimengerti dan banyak-banyak melakukan praktek backtest ya, yang menumbuhkan keyakinan untuk teman-teman semua. Oke, Mimin rasa supaya durasi tidak terlalu panjang, sampai di sini dulu cara entry di pucuk ya, berkenaan dengan pertanyaan teman-teman. Semoga bisa terjawab dan lebih banyak lagi melakukan latihan-latihan untuk menimbulkan keyakinan dan pastinya hitung kerugian. Jangan cuma hitung profit, oke? Karena setup itu tidak selalu valid, kadang-kadang juga ada yang terbatal. Oke, sampai sekian dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mempraktek, dan salam profit.